Ratusan warga, mulai dari bayi, balita, orang dewasa hingga lansia, dibawa menggunakan mobil milik SAR dan BRIMOB menuju kantor Kecamatan Mulangkita, Flores Timur, NTT. Menyusul kembali erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi kolam abu, kurang lebih 2.500 meter di atas puncak dari mulut kawah erupsi disertai gemuruh. Sementara letusan terdahsyat terjadi di hari Minggu hingga kolam abu mencapai ketinggian 8.000 meter. Pasca kejadian tersebut, mereka mengungsi ke perkebunan Waimuring karena dinilai cukup aman. Tengah gunung ini tadi malam dia keluar abu dengan batu kerikil. Gitu. Nah, ternyata tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengungsi ke luar. Pagi ini kami harus mengungsi ulang lagi. Terjadi erupsi, itu ada sebagian material yang keluar terdampak kepada desa Naupote. Ini merupakan masyarakat desa Naupote yang barusan terjadi erupsi mengeluarkan material seperti apa? Batu-batuan, pasir sehingga masyarakat panik dan keluar mencari daerah yang aman. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih terus meningkat dan kerap terjadi erupsi status gunung level 4 atau awas. Warga juga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat di sekitar gunung juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nur, iNews melaporkan. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Merapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena pemirsa, 4 orang tewas setelah 2 rumah hangus dilalap api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 4 korban yang terdiri dari ayah, ibu, serta 2 anaknya tewas akibat terjebak api. Kebakaran melalap 2 rumah di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun panik hingga tak sempat berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Naas akibat kejadian ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anak yang berusia 8 dan 3 tahun tewas terjebak api. Korban yang tinggal di lantai 2 bangunan semi permanen terjebak karena api telah membakar tangga rumahnya. Keempatnya ditemukan bersamaan di lantai 2. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu dalam kebakaran di Tanjung Priok, Jakarta Utara, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun tewas. Korban terjebak di dalam rumah karena api yang semakin membesar. Yang korban ada 4. Ada 4 suami, istri, terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri, Pak? Penyebabnya kita sementara jadi nanti kita masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Berapa bangunan, Pak, yang kebakar? Ada 4 kali 10, yang satunya 3 kali 3. Ya. Untuk unit sendiri, Pak, yang diturunkan? Unit aja. Dan seperti apa kondisi pasca kebakaran pagi tadi, kita sudah tersambung dengan Faisal Rinaldi, langsung dari Papanggo 3B, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Faisal, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan.
Ya, Togi, kondisi terkini di lokasi kejadian kebakaran yang berada di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara kurang lebih seperti ini, Togi. Tadi disampaikan bahwa ada 2 bangunan rumah yang terbakar akibat peristiwa ini. Namun kami melihat di lokasi bahwa nyatanya ada sekitar 6 rumah yang terdampak akibat kebakaran ini. Namun 4 diantaranya ini yang bisa kami katakan cukup parah. Salah satunya di lokasi kami saat ini kami akan menunjukkan bagaimana salah satu rumah yang kerusakannya cukup parah akibat kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Anda bisa lihat sendiri, Togi, bahwa untuk seluruh isi rumah, baik itu bangunan dan juga seluruh isinya ini sudah hangus terbakar dan sama sekali tak tersisa. Untuk saat ini kondisi rumah juga bisa kami katakan sudah dilintasi dengan garis polisi, dan juga informasi yang kami dapatkan pula, Togi, bahwa untuk api berasal dari rumah yang kami tunjukkan ini. Nah, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk di bangunan ini atau salah satu rumah yang terdampak cukup parah ini memakan korban jiwa, yakni sebanyak 4 orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan juga kedua anaknya. Nah, untuk lokasinya, Togi, kami akan menunjukkan ada di sebelah sana, di mana posisi yang kami tunjukkan inilah adalah kamar daripada korban yang meninggal dunia, di mana keempat atau satu keluarga ini tidak bisa atau tak sempat untuk menyelamatkan diri karena terjebak oleh api yang sudah begitu besar pada tadi malam. Nah, kemudian juga Togi dan juga pemirsa, tadi kami juga mendapatkan informasi dari Ketua RT setempat bahwa di rumah yang kami tunjukkan ini tak hanya ada 4 orang saja, di mana tadi ada 1 korban yang selamat yang kurang lebih usianya sudah di atas 60 tahun, di mana tadi keterangan dari Ketua RT setempat mengatakan bahwa saat kejadian korban selamat tersebut berhasil melompat dari jendela yang ada di sebelah sana. Nah, kita akan menunjukkan lagi, Togi, bangunan lainnya yang juga seluruhnya bisa kami katakan rusak. Ini ada sebelah sini atau tepatnya di bagian seberangnya, Togi, di mana ini yang kami tunjukkan adalah rumah kontrakan yang terdiri dari kontrakan 3 pintu. Kita akan mendekat lebih lanjut, Togi, untuk menunjukkan bagaimana situasinya atau kondisinya. Ini adalah salah satu rumah yang terdampak atau rumah kontrakan yang terdampak akibat kebakaran yang tadi malam, di mana memang apinya, Togi, tadi kami mendapatkan keterangan dari beberapa saksi mengatakan bahwa api ini bisa menjalar ke seberang atau seberang daripada titik api karena kan angin yang berhembus semalam ini cukup kencang yang mengakibatkan api ini bisa merambat ke bagian rumah yang ada di seberangnya. Di sini memang ada 3 rumah kontrakan, di mana ini adalah yang pertama, ini yang kedua, dan di belakang sana ada kontrakan yang ketiga yang kondisinya bisa kami katakan cukup parah, di mana seluruh isi daripada rumah kontrakan ini seluruhnya ludes terbakar. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada salah satu penghuni kontrakan ini, di mana tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan. Seluruhnya habis terbakar, di mana yang hanya bisa diselamatkan hanyalah nyawanya saja atau dirinya saja. Kemudian, Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula yang tadi kami sebutkan ada 4 orang yang meninggal dunia. Nah, untuk saat ini kondisinya memang saat ini seluruh jenazah atau keempat jenazah sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, dan 1 korban yang selamat atau yang tadi melompat dari atas jendela juga saat ini sudah ditangani secara medis di rumah sakit terdekat yang ada di kawasan ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Togi dan juga pemirsa, untuk saat ini juga sejumlah bantuan mulai dari dinas sosial, kemudian dari pihak kelurahan ini saat ini kami memantau memang beberapa sudah ada yang datang dan juga memberikan sejumlah bantuan. Nah, untuk saat ini dari seluruh rumah atau korban yang terdampak saat ini memang sudah mengungsi ke salah satu musola yang ada di kawasan ini. Nah, Togi dan juga pemirsa, nantinya kami akan mengupdate lebih lanjut jika ada informasi terbaru terkait peristiwa kebakaran yang ada atau yang melanda di kawasan Tanjung Priok ini. Demikian, Togi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya, melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung terus menelusuri peran mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard. Ini terkait dugaan suap terhadap 3 hakim pemberi vonis bebas Ronald Tanur. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang memakai jasa Zaraf untuk pengusuran perkara.
Pemeriksaan terhadap Jarod Richard disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haldi Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hari Rabu kemarin. Jarod diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitannya dalam perkara dugaan suap yang menjerat Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur. Jarod diduga menjadi perantara yang menghubungkan Meriska dengan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Selain Jarod, penyidik Jaksa Agung juga memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Sebelumnya Jarod ditangkap Kejaksaan Agung karena menjadi maklar suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di kediaman Jarod, penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas 51 kg yang diduga berasal dari pengaturan perkara. Selain menggali hubungan Jarod dalam kasus Ronald Tanur, Kejaksaan Agung juga menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengurusan perkara dengan mantan Kepala Ditlat Hukum dan Peradilan MA tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya diduga telah memberikan uang suap sebesar 3,5 miliar rupiah ke 3 hakim PN Surabaya untuk vonis bebas anaknya yang jerat kasus pembunuhan. Lalu bagaimana kronologi Meriska menyuap para hakim hingga ia dijadikan tersangka? Berikut ulasannya. Kejaksaan Agung telah menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap ke Majelis Hakim PN Surabaya. Suap 3,5 miliar diberikan Meriska ke hakim demi membeli vonis bebas untuk anaknya Ronald Tanur yang terjerat kasus pembunuhan Bini Sera. Lalu bagaimanakah awal mula Meriska menyuap para hakim? Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, Meriska mulai mencari cara agar anaknya bisa bebas dari jeratan kasus tewasnya Dini pada 5 Oktober 2023. Sehari setelah Dini Sera ditemukan tewas usai diduga dianiaya Ronald di parkiran sebuah mal di Surabaya. Meriska langsung menghubungi Lisa Rahmat untuk minta yang bersangkutan dicarikan kuasa hukum Ronald Tanur. Keduanya lalu bertemu di sebuah kafe di Surabaya dan kemudian berlanjut ke kantor Lisa. Saat pertemuan itu, Lisa mengatakan ada biaya sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pengurusan kasus Ronald Tanur pada persidangan. Lisa kemudian juga meminta mantan pejabat MA Jarod Richard untuk mengenalkan ke pejabat PN Surabaya. Lisa diduga ingin mengatur siapa majelis hakim yang mengadili Ronald. Suap itu akhirnya menghasilkan vonis bebas bagi Ronald Tanur. 3 hakim yakni Erin Tuan Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindio mengatakan Ronald tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan seperti yang dituduhkan. Jaksa sebelumnya menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara. Vonis hakim ini mendapat kecaman keras publik dan pengamat. Setelah mengajukan kasasi, MA akhirnya mengabulkan permohonan jaksa atas vonis bebas Ronald dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. MA mengatakan Ronald terbukti bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini tewas. Ronald pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kasus vonis bebas kemudian bergulir cepat setelah melakukan penyelidikan Kejagung. Akhirnya menangkap 3 hakim persidangan Ronald, kuasa hukum Lisa Rahmat ex pejabat MA, Jarod Richard, dan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Kejagung mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, bisa polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Ya, saya fokus urus operasi dan dana. Kita penegakan hukum, dan ketiga kita tetap serius dalam judi online. Kita warga negara. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan.
Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah terus memberi perhatian besar pada kasus judi online. Presiden Prabowo meminta jajarannya menindak tegas judi online. Siapapun yang menjadi backing harus diberantas karena bisnis haram tersebut sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara kemarin. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden meminta aparat penegak hukum untuk serius dan tidak ragu menangani judi online. Secara tegas, Prabowo juga menyebut agar tidak main-main untuk memberantas judi online dari tanah air. Hal senada ditegaskan kembali Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia menekankan pesan Prabowo agar semua pihak bersinergi untuk memberantas bisnis haram tersebut dengan membangun kerjasama antar lembaga. Ia juga meminta masyarakat bersabar karena pihaknya masih melakukan audit kasus-kasus judi online yang juga turut meracuni kementeriannya. Tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online. Penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, Kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden. Dari Kemkomdigi saat ini posisi kami adalah membuka pintu selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar. Secara tegas Prabowo juga mengingatkan tidak boleh ada backing-backingan dan judi online harus diperangi karena mayoritas korbannya adalah masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, warga juga meminta pemerintah untuk menghukum seberat-beratnya para bandar judi online yang acap kali membuat resah. Mau diberantas pun sebenarnya ya gak bisa gitu karena yang terlibat ya orang-orang dalam. Kalau pelaku judi online-nya mungkin yang ini ya pemilik website kali ya. Pemilik website pastinya satu dihukum seberat-beratnya karena itu udah merugikan negara banget. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 tersangka kasus judi online di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Sebanyak 3 dari 15 orang yang diamankan berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judi online di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya di Pilpres Amerika Serikat 2024. Ucapan selamat kemenangan Trump juga disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sendiri rencananya akan lakukan lawatan kerja ke Amerika Serikat dalam waktu dekat.
Melalui sambungan telepon, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara pribadi mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump yang memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024. Biden juga memastikan kelancaran transisi kekuasaan dan menekankan pentingnya upaya menjaga kedaulatan negara. Dalam pembicaraan, Biden juga mengundang Trump untuk bertemu langsung di Gedung Putih. Selain menelpon Trump, Biden juga bicara dengan Wapres Kamala Harris. Meski kalah, Biden tetap mengapresiasi perjuangan Wapres keturunan Asia tersebut. Usai Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat. Ucapan selamat disampaikan Presiden Prabowo Subianto menggunakan bahasa Inggris melalui akun media sosialnya. Presiden Prabowo menulis ucapan selamat untuk Donald Trump atas terpilihnya beliau sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat adalah mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam. Diharapkan dapat bekerja sama untuk peningkatan kemitraan, perdamaian, dan stabilitas global. Presiden Prabowo rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Namun, Presiden Prabowo kemungkinan juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya bersama-sama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana. Ya, kita juga akan terus mempererat hubungan antara US dan Indonesia juga, mungkin seperti itu. Kita sedang ini juga, kita kan sebagai tamu kita juga melihat semua kemungkinan yang baik dan sesuai juga dengan protokol yang ada gitu aja. Lawatan luar negeri Presiden Prabowo dimulai pada 8 November hingga 23 November mendatang. Rencananya Presiden Prabowo akan berkunjung ke Amerika Serikat setelah perjalanannya ke Cina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengisyaratkan upah minimum provinsi akan naik pada tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengatakan kepastian kenaikan UMP 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli mengisyaratkan upah minimum provinsi atau UMP akan naik pada tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Yashirli usai pembahasan bersama dengan Dewan Pengupahan Nasional serta Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja. Namun ia menyebut detail kenaikan dan formulasi akhir kenaikan UMP tahun depan masih dalam tahap pembahasan. Yashirli menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar 2 kali rapat dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit untuk mematangkan peraturan menteri terkait kenaikan UMP. Yashirli ingin memastikan peraturan terkait UMP tahun 2025 akan mampu berpihak pada pekerja berpenghasilan rendah, namun tetap mempertimbangkan kepentingan dari dunia usaha. Meski demikian, Yashirli membantah adanya kemungkinan UMP akan turun. Namun pengumuman resmi terkait UMP tahun 2025 masih akan menunggu hasil harmonisasi produk hukum terkait, di mana rilis pengumuman resmi mengenai peraturan ini kemungkinan akan dilakukan sebelum 21 November 2024, meskipun ada peluang keterlambatan karena tahapan harmonisasi masih berlangsung. Pemerintah berharap melalui proses ini kenaikan upah minimum yang disepakati nantinya dapat menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha. Kita ke informasi selanjutnya, bisa Partai Perindo ini resmi menetapkan jajaran pengurus baru periode 2024-2029 di bawah kepimpinan Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo. Dalam rangka transformasi, terdapat 3 pengurus lama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan baru. Dan hal ini juga sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo mensejahterakan Indonesia. Memulai karir sebagai seorang guru dan dokter, Sortaman Saragi kini resmi menjabat Wakil Ketua Umum 1 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Simalungun tahun 1967 yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo ini memiliki karir yang cemerlang. Sortaman juga aktif di berbagai organisasi keagamaan.
Jadi wakil ketua umum pertama ini adalah yang mengurusi OKK, organisasi kader pengkaderan gitu. Jadi memang inilah menjadi suatu tugas paling besar bagi Partai Perindo yang ada sekarang ini. Nama Ferry Kurnia Rizkiansyah pun kembali dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo. Pria kelahiran Bandung tahun 1975 ini merupakan seorang peneliti, dosen, dan penulis. Karirnya pun tergolong gemilang. Ferry pernah menjabat sebagai Ketua Umum KPU Provinsi Jawa Barat. Ia menjadi anggota KPU RI. Saya diamanahi untuk membidangi Wakil Ketua Umum untuk bidang pemenangan pemilu. Jadi nanti ada 3 pemenangan pemilu yang betul-betul harus dikawal secara serius. Yang pertama adalah Pilkada yang juga sekarang sedang dalam proses Pilkada dan nanti 27 November juga akan ada pencoblosan. Yang kedua adalah terkait dengan pemilu legislatif nanti 2029 dan yang ketiga adalah pemilu Pilpres. Selain itu, mantan aktivis anti korupsi Tama Satria Langkun turut dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum 3 DPP Partai Perindo. Setelah sebelumnya menjabat Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, pria kelahiran Bogor tahun 1985 ini juga memiliki rekam jejak sebagai pejuang keadilan bagi masyarakat. Saya menduduki di Wakil Ketua Umum 3, jadi memang bidangnya itu nanti kita akan bicara soal pembelaan terhadap pemilih, advokasi hukum, terus kemudian soal digitalisasi data, dan kemudian juga termasuk di dalamnya itu badan pemenangan saksi. Para wakil ketua umum tersebut diharapkan segera bekerja untuk membentuk ketua bidang dan unit kerja di bawahnya untuk mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Ridwan Kamil menghadiri dialog terbuka bersama dengan artis ternama ibu kota di Sarinah, Jakarta Pusat Kamis malam. Acara yang dinamakan After Office merupakan acara yang diinisiasikan oleh Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden. Pada kegiatan ini, Ridwan Kamil mendengarkan keluh kesah warga Jakarta terkait permasalahan dalam bidang lapangan kerja hingga industri kreatif. Dialog terbuka atau After Office juga dihadiri oleh sederet artis seperti Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, dan lainnya. Tapi dapat income-nya 4 triliun, coba bayangin. Kebayang nggak? Coba maaf ya, ini mah kita survei. Kalau Jakarta, halaman depan kantornya dibikin kayak Sarinah semua kan. Betapa banyak banget kegiatan yang positif. Itu yang disebut dengan membangun kota yang bahagia, karena rumus manusia sederhana. Ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Dulu cuma tempat parkir, nggak ada kegiatan. Dibikin amphitheater, banyak kegiatan. Dan saya ucapkan terima kasih Kang Raffi dan kawan-kawan, sahabat-sahabat dari artis hadir untuk meramaikan. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah. Para pengurus DPD KSPSI Jakarta bertemu calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno di garasi Warung Sidul, kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu. Kedatangan perwakilan para pekerja ini mengingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh ataupun pekerja, terutama masalah UMP untuk diperhatikan pasangan Pramono Dul jika terpilih nanti. Pada kesempatan itu, Dul menyambut hangat aspirasi para pekerja dan berjanji akan mengembalikan hak-hak para buruh. Ya mungkin mereka juga tahu track record saya selama di Banten. Banten itu kan provinsi industri. Saya sangat karakteristik teman-teman buruh paham saya. Jadi artinya teman-teman cuma mengingatkan dulu Jakarta pernah melakukan ini. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, wacana diadakannya kembali ujian nasional menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul
Muti ini menyatakan bahwa pemerintah masih mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil. Abdul Muti menyampaikan pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penyelenggaraan kembali ujian nasional. Saat ini pihaknya sedang mendengarkan masukan dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mempertimbangkan langkah terbaik dalam menyusun kebijakan. Saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini memulai lawatan perdananya ke sejumlah negara. Dalam lawatan perdana ini, Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah negara, diantaranya China, Amerika Serikat, dan Inggris. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Snangga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai lawatan perdananya ke sejumlah negara. Prabowo meninggalkan Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma Jumat pagi. Dalam lawatan perdananya ini, Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah negara, di antaranya China, Amerika Serikat, dan Inggris. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan. Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Rencananya Prabowo akan berada di luar negeri selama 16 hari ke depan. Selama berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo juga sudah memberikan instruksi kepada Wapres dan Kabinet Merah Putih selama dirinya berada di luar negeri. Tak lupa Presiden Prabowo tekankan, meski dirinya berada di luar negeri, pemerintahannya harus bersih dari korupsi dan pengaruh pihak-pihak lain. Bisa selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Togi dan pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah titik Ibu Kota DKI Jakarta. Kita mulai dari kawasan yang pertama, JPO Kuningan, Jakarta Selatan, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di tol dalam kota yaitu Mampang yang akan mengarah ke Pancoran sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun di arah sebaliknya masih dalam keadaan ramai lancar. Harap para pengendara untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda.
Kita tinggalkan JPA Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas area Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung. Saat ini mengalami antrian di belakang traffic light sepanjang 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Berbeda di arah sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Di arah sebaliknya Lebak Bulus yang akan mengarah ke Fatmawati dalam keadaan ramai lancar. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Pospol Pondok Gede Timur, Jakarta, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta terlihat dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek juga dalam keadaan relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian bagi Anda yang menggunakan jalan tol, tentunya kami harapkan tidak dapat menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Togi, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Trestinda atas laporannya langsung dari Studio TMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.